الحمد لله الحمد لله رب العرش الكريم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفاقره من الدين القيم هو الذي أدخل المؤمنين في جنات النعيم وأدخل الكافرين في نار الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ليتمم مكارم الأخلاق وصاحب الحندق ولم يقاتل إلا بالحق ويمشي بالأسواق. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang Jumat daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada sesuatu hal yang terbaik yang harus senantiasa kita lakukan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat Allah memberikan kesempatan umur, nikmat yang termahal yaitu adalah nikmat iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu pula detik ini kita pun mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa sekali, yakni nikmat di mana kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan daripada di antara sekian banyak perintah-perintah Allah, yakni tentang perkara salat Jumat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Semua atas izin Allah, semua atas bimbingan Allah, dan semua atas kehendak Allah. Dan hari ini detik yang Allah pilih kita sehingga kita berada di dalam masjid dengan mudah-mudahan dengan keridhaan Allah dan rahmat-Nya diberikan kepada kita. Maka tidak ada kata lain kecuali kita senantiasa memperbanyak kalimat tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, bahkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu salawat salam tak pula kita lupakan pula baginda Nabi Muhammad SAW yang kita sama-sama mengharapkan syafaatnya. Tentu kita pahami bersama, tidak ada syafaat mulai seluruhnya syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu tidak sempurna iman seseorang ketika dia mengimani Allah kemudian tidak mengimani Rasulnya. Maka sejatinya sebagai tanda tauhid yang benar, dia mengimani Allah dan mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulnya, tentu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama memohon pada Allah agar kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang layak mendapatkan syafaatnya, mendapatkan keridhaannya, dan tentu selamat bersama kaum muslimin. Dan tentu kita mengharap bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW kalau nanti di jannah insyaallah. Dalam salat jemaah yang dimuliakan Allah SWT, tentu hati mewasiatkan pada diri pribadi untuk senantiasa meningkatkan takwa. Selain daripada itu, kepada jamaah seluruhnya juga tidak terlepas daripada nasihat ini. Terus perbanyak amal saleh kita, terus tingkatkan takwa kita, agar Allah ridha dengan kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan agar Allah melayakkan kita untuk menjadi ahli jannahnya insyaallah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan soleh yang akan Allah balas kecuali dengan suatu balasan yang amat sangat mulia. Tidak ada suatu amalan yang baik yang amalan ini mendatangkan keridhaan Allah
kecuali balasannya adalah jannah Allah dan ridhonya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan sebaik-baik imannya, dengan sebaik-baik tauhidnya, kemudian dilakukan dengan diikuti dengan amal salehnya, maka bagi mereka tentu anna lahum jannah, baginya surga. Sidang jemaah yang berkata Allah SWT, dari sekian banyak perintah Allah tentang amal saleh, tentu di antara amal-amal itu ada amalan-amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah SWT. Ada amalan-amalan yang istimewa, yang mana amalan ini bila mana kita amalkan menjadi amalan yang sangat menjadi prioritas, baik di hadapan Allah, baik di hadapan malaikat, bahkan insya Allah di hadapan Rasulullah SAW. Lalu amalan apa yang menjadikan istimewa di hadapan malaikat semua, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan Rasulnya? Maka kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 3 amalan ini amat sangat istimewa. Di antara seluruh amalan-amalan yang masih banyak yang lainnya, tetapi amalan ini jangan sampai terlepas oleh diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Amalan ini adalah amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Yang adalah orang-orang yang senantiasa membacakan ayat-ayat Allah, yang senantiasa mempelajari Al-Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran, yang senantiasa memahami, mentadabburi Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini amalan yang amat istimewa. Kenapa? Setiap satu hurufnya mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di antara hadis-hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Al-hasanatu bil asri amsalha. Wa lam aqul alif lam, walakin alif lam. Walakin alif lam harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca setiap huruf dalam Al-Quran, setiap huruf akan diberikan balasan 1 kebaikan. Dan setiap 1 kebaikan seseorang yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Maka tidaklah aku mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalaulah kita hitung berarti sudah 3 huruf. Kalaulah kita kalikan dengan pahala 10 kebaikan, baru kita baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Allahu Akbar. Sudah Jum'atkan Allah SWT. Ini salah satu keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Bukankah kita memahami bersama, Al-Quran yang berada di sisi kita itu sama halnya dengan buku ini. Semua dicetak oleh manusia, terbuat dari kertas, akan tetapi memperlakukannya berbeda dengan Al-Quran, antara Al-Quran dengan buku ini. Kalau kita mungkin menaruh buku ini di bawah lantai, kita akan enjoy biasa. Tapi kalau Al-Quran kita taruh di bawah, di lantai, bahkan sejajar dengan kaki kita, itu artinya kita sama saja menghinakan Allah. Kenapa? Karena di dalam kertas itu, di dalam buku itu, di dalam kitab itu ada ayat-ayat Allah yang mulia. Bukankah Allah menyampaikan innahu laqur'anun karim? Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Mulia di mana? Di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, dan bahkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kalau kita abaikan itu Al-Quran, kita hinakan, sungguh amat hina diri kita. Sudah benar menghinakan ayat-ayat Allah yang notabene terbuat dari sebuah kertas, tapi kita akan melihat kenapa?
karena ada Al-Quran di dalamnya. Lalu tak heran kalau ada seorang manusia yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaannya, kemudian di dalam dirinya Allah memberikan Al-Quran, Allah menyibukkan dengan Al-Quran. Masya Allah, orang itu pasti akan mulia. Bukankah bulan Ramadan menjadi mulia karena ada Al-Quran? Bukankah malam Lailatul Qadar menjadi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan karena Al-Quran? Maka itulah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Nomor pertama adalah yang senantiasa mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Sidang jemaah bukan Allah SWT. Kemudian yang kedua, waqamus shalah. Mereka adalah orang yang senantiasa menegakkan salat, menjaga salatnya. Salat yang mana? Tentu kita pahami bersama, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Tentu yang kita prioritaskan adalah salat yang wajib. Bagaimana kita menjalankannya? Tentu bagi kita seorang muslim yang sudah paham tentang hakikat kewajiban salat 5 waktu dianjurkan untuk berjamaah, maka berjamaah. Kenapa? Karena ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kemudian mereka sholat, kemudian mengharapkan wajah Allah SWT. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang dia sholat hanya mengharapkan ridha Allah, barang siapa yang dia sholat karena ingin mencapai keridhaan Allah semata, tidak ada yang tujuan lain kecuali Allah, Allah dan Allah. Arba'in jam 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan bersama imam. Yudriku takbiratul ula. Ketika imam sudah mengangkat Allahu Akbar, maka kita posisi sudah berada di belakangnya dan mengangkat dua tangan kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Itu disebut tidak ketinggalan takbiratul ula. Ya, atau yudrikul takbiratul ula, tidak ketinggalan. Maka jaminannya apa? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Maka Allah akan menjamin orang yang tadi salatnya hanya mengharapkan kepada Allah minimal 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan, dan dia berjamaah bersama imam, tidak ketinggalan, tidak masbuk selama 40 hari. Jadi pertama Allah Akbar langsung otomatis Allah Akbar 40 hari berturut-turut, maka jaminannya bara'atun minan nar. Maka Allah akan jamin seorang hamba tadi dilepaskan, dijauhkan dari azab api neraka. Bara'atun minan nifaq, dan Allah pula akan menjauhkan dengan sifat munafik. Padahal dua ini adalah yang amat sangat ditakuti orang-orang saleh terdahulu. Begitu besarnya di antara para Allah yang Allah kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan di antara masih banyak lagi keutamaan sholat berjamaah. Maka jamaah sekalian buat Allah SWT, teruslah perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan semakin baik kualitas sholat kita, Allah akan memperbaiki urusan dunia kita. Bukankah kewajiban kita untuk menjalankan perintahnya? Sedangkan untuk masalah rezeki kehidupan dunia itu urusan Rabbnya. Lalu kenapa kita masih khawatir dengan kehidupan dunia, tapi kita tidak khawatir dengan kehidupan akhirat kita, yang tentu dari wasilah dari amal-amal saleh ketika kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu, sidang jemaah Allah SWT, jangan pernah kita abaikan salat berjamaah. Hayo kita bangunkan masjid-masjid kita, karena ini bagian daripada amal salat yang amat sangat dicintai oleh Allah, Rasulnya, dan bahkan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Sidang jemaah yang Allah SWT. Kemudian tentu yang ketiga adalah wa'anfiqu mimma razaqnakum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, harta yang sudah dikaruniakan oleh Allah untuk kita. Kemudian sebagian hartanya kita infakkan untuk fisabilillah. Maka itu bagian dari amalan yang sangat amat istimewa di hadapan Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, sahabat Rasulullah mengatakan,
Rasulullah bersabda, kalaulah ada seorang hamba yang ingin dia berinfak kepada seseorang, sebelum sampai itu infaknya, hartanya kepada seorang yang dituju, maka infak itu sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah senyum. Allahu Akbar. Itulah kehebatan di antara infak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa sadaqatu min mali." Tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sidang Jumat di Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar untuk berinfak. Kalaulah kita belum ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya, minimal kita akan belajar infak dengan segala kemampuan kita. Entah itu 100 rupiah, atau 500 rupiah, atau 1000 dan sebagainya. Karena itu untuk pembelajaran kita, mudah-mudahan infak itu adalah bagian daripada kejujuran keimanan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang sangat istimewa yang di hadapan Allah, Rasulnya dan para penduduk langit. Tentu amalan-amalan ini adalah amalan-amalan orang yang hebat, yang tidak ditinggalkan oleh para pendahulu kita, oleh para saleh terdahulu. Maka ulama mengatakan tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah baik generasi kita kalau kita tidak mengikuti kehidupan orang-orang saleh terdahulu. Maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, sungguh 5 amalan hebat yang tidak pernah ditinggalkan orang-orang salaf terdahulu. Yakni yang pertama, luzumul jamaah. Mereka senantiasa berjamaah. Mereka senantiasa menjaga persatuan umat Islam. Mereka menjaga kesatuan saudara-saudaranya, tidak berpecah belah. Tapi hari ini terkadang kita ikhwani fillah jamaah dengan Allah SWT, gara-gara hanya perbedaan mazhab, hanya karena perbedaan ikhtilaf, urusan furu'iyah, baik antara yang kunut dan tidak kunut, antara yang mulut dan tidak mulut, mereka kadang saling caci maki, mereka saling menjatuhkan, mereka saling menghina, bahkan naudzubillah saling bermusuhan sehingga terjadi permusuhan yang akibatnya adu kekuatan. Naudzubillah subhanallah. Padahal hari ini sudah sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah di antara saudara kalian. Saudara siapa? Kaum muslimin. Kenapa? Karena kita sudah diikat dalam satu keimanan, satu tauhid yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah menyatakan syahadat, berarti kiblat kita sama, Al-Quran kita sama, Tuhan kita sama, Rasul kita sama. Kenapa kita masih bermusuh-musuhan dengan saudara kita yang hanya notabene berbeda urusan ikhtilaf ya? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persatuan umat Islam, karena ini adalah kekuatan iman. Jangan mudah terkecoh oleh orang-orang yang punya strategi untuk menghancurkan umat. Jadilah di antara kalian pemersatu umat agar umat kita menjadi jaya kembali. Kemudian yang kedua, setelah luzumul jamaah adalah ittiba'us sunnah, yakni mengikuti ajaran Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sekian ajaran Nabi, dari sekian sunnah-sunnahnya, ada sunnah yang biasa, ada sunnah yang sedang, dan bahkan ada sunnah yang tinggi tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnah yang bersifat langsung ibadah yang berhubungan dengan masjid, dengan amalan-amalan saleh. Tapi ada bahkan dalam Islam sendiri ada sunnah yang sangat dianjurkan ketika urusan olahraga. Ini yang kadang jarang kita pahami. Apa itu? Antara memanah, berkuda, dan berenang. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama dahulu, Ibnu Qayyim, Taimiyah, bahkan termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, tidaklah aku sibukkan dalam 2 perkara dalam hidupku kecuali 2 perkara. Akan aku sibukkan dengan urusan belajar ilmu agama, kemudian akan aku sibukkan dengan urusan mempelajari ilmu manah. Sehingga dalam riwayat-riwayatnya, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memanah itu tidak ada yang meleset satupun. Allahu Akbar. Sampai dalam suatu riwayat juga, karena khawatir menjadi sebuah aib, menjadi sebuah bencana,
maka satu di antara arus sekian banyak anak panahnya dia lesatkan satu agar tidak tepat dengan sasarannya. Itulah kehebatan para ulama, tidak menyepelekan urusan olahraga yang berhubungan dengan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ini sangat penting sekali. Tapi bagi kita abai, bahkan malah sibuk dengan olahraga-olahraga yang notabene barangkali tidak mendapatkan nilai pahala. Oleh karena itu sedang jamaah kepada Allah SWT, mari kita ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Sunnah-sunnah yang biasa, sunnah-sunnah yang sedang, bahkan sunnah-sunnah yang istimewa. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Az-Zair rahimahullah mengatakan imaratul masajid. Orang-orang saleh terdahulu mereka tidak terlepas daripada senantiasa membangun masjid. Mereka senantiasa menjadikan masjid sumber daripada kegiatan seluruh kegiatan. Dan dalam sejarah Islam, masjid-masjid yang dibangun oleh Nabi itu dijadikan untuk musyawarah, selain daripada untuk ibadah, zikir, membaca Al-Quran, belajar, itu untuk musyawarah, untuk belajar bela diri dan sebagainya. Maka jadilah kita umatnya yang katanya mencintai Allah dan Nabi-Nya, jadikan masjid kita hari ini sebagai masjid ladang daripada segala kegiatan amal saleh kita. Karena ini bagian daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim terdahulu. Kemudian yang keempat, tilawatil Quran. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah, senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi kita sampaikan, amalan ini adalah amalan yang istimewa dari Allah SWT. Kemudian yang kelima, yakni adalah al-jihadu fi sabilillah. Mereka senantiasa menjalankan perintah Allah yang berupa dengan jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi warhamhu antal khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil arsyil karim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fa'alahu bi dinil qayyim walladzi adkhalal mu'minina fi jannatin 'ain wa adkhalal kafirina fi naril jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan liyatammima makarimal akhlaq wasa'idul handaq wa lam yuqatil illa bil haqq wa yamsi bil aswaq. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sedang dimulakan Allah SWT, tentu pesan daripada Al-Imam Az-Zair yang lima tadi, luzumul jamaah, kemudian ittiba'us sunnah, imaratul masajid, tilawatul Quran, dan al-jihad fi sabilillah. Ini adalah amalan-amalan orang-orang saleh terdahulu. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita terus pelajari sejarah mereka. Kita pelajari apa yang mereka lakukan, sehingga kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah berhasil, karena kita tidak akan pernah mulia kalaulah kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian amalan yang istimewa. Masih banyak amalan-amalan yang lain yang Allah sampaikan kepada kita. Akan tetapi 3 amalan tadi jangan terlepas daripada amalan harian kita, yakni senantiasa kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kemudian yang kedua, senantiasa kita menjaga salat 5 waktu, dan dianjurkan dan bahkan sangat dianjurkan untuk menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah bersama imam dan tidak masbuk, tidak ketinggalan takbiratul pertamanya. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita belajar untuk berinfak. Tidaklah seseorang akan melakukan jihad yang besar kecuali dia akan melakukan dengan belajar menginfakkan sebagian hartanya. Karena Allah SWT memberikan sebuah nasihat buat kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang mana perdagangan ini akan menjadikan kalian selamat daripada azab yang amat sangat pedih.
Kemudian Allah menyampaikan di ayat selanjutnya, Amana billahi wa rasulih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dengan sebaik-baik imannya, dengan sebaik-baik tauhidnya. Kemudian berimanlah kepada Rasulnya, dan kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kemudian berjihad di jalan Allah, baik dengan harta kalian atau jiwa kalian. Maka tidak akan sampai pada seseorang untuk melakukan jihad dengan jiwa raganya kecuali dia sudah terlatih dalam urusan menginfakkan hartanya. Maka harta ini sebelum jiwa. Maka bagi kita hari ini belajar berinfak bagian daripada menjalankan kejujuran iman kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mendapatkan keutamaan tijaratan lan tadbur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jemaah sidang Jumat kepada Allah SWT, mudah-mudahan khatib singkat ini menambah motivasi kita untuk beribadah kepada Allah, menambahkan motivasi kita untuk memperbaiki daripada sisa-sisa umur kita yang sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah SWT. Entah 1 hari lagi, entah 1 jam lagi, entah 1 minggu lagi, entah sebulan lagi, bahkan entah setahun lagi, bahkan entah beberapa tahun lagi. Tentu yang jelas kita sudah divonis dan kita akan kembali kepada Allah. Dan tidaklah sebaik-baik bekal kita menuju Allah kecuali dengan bekal takwa dan amal saleh kita semasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari semoga dengan kita berdoa kepada Allah, Allah menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan ampunannya. Allah ya Rabbi, la ilaha illa anta, ya Rahmanur Rahim, ya Aziz ya Jabbar, ya Ghaffar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Ghaffar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alaf baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma inna nastaghfiruka li dhanbina wa nas'aluka rahmatak. Allahumma zidna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta ya sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana wa alhiqna minas salihin. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Rabbi hab li min ladunka waliyyan sultanan. Allahumma anta rabbi ya ghani ya ghani. Aghnina bimalika wa min fadlika wa bi rizqika wa bi ridhatika la ilaha illa anta. Allahumma aksib lana azwajana wa dhurriyyatana wa barik lana fi ma ataytana wa barik hayatina ala taatik. Allahumma arzuqna shahadatan fi sabilik wa fi biladi rasulik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata firdaus wa na'udzu bika min adzabil nar wa na'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.